Seorang pemimpin itu harus tahu gitu. Jangan sampai rakyatnya ngelih, itu dia harus tahu. Oh, iki anggar koki yo kaya iki carane panas kemarau kuwi yo akeh sumur padha asat iki. Wis segera kirim banyu kan kok ngono. Seorang pemimpin kan harus mengetahui sebelum memprediksi toh. Harusnya begitu. Nah, jadi harus ngomong terus, stimulasi terus, ngomong tidak ngomong, diajarkan Al-Fatihah, diajarkan surat-surat pendek, meskipun dia tidak mudeng. Nah, pernah lihat video yang lagi rame itu, ada orang nggak bisa ngomong, ya? Dia nggak bisa ngomong itu gagap, nggak bisa keluar apa-apa, ae. Tapi ketika baca Quran, dia lancar, wah sampai bersurat-surat tuh dia bisa. Tapi kalau ngomong biasa nggak bisa. Nah, ini kalau di logika ya, mau medis maupun non medis susah ini. Ya. Artinya secara medis nggak bisa. Ada gangguan itu, tapi buktinya dia bisa kalau yang dibaca itu Quran lancar jaya, tekan pirang-pirang surat. Ya, jadi pelajarannya kenapa di Bani Sa'diyah itu pelajarannya tadi. Maka kita harus seperti itu, mengajarkan anak kita, cucu kita begitu. Usia 2 tahun ke bawah itu harus motorik halusnya bagus, motorik kasarnya bagus, bahasanya bagus, pertemanannya juga bagus. Karena ini membentuk betul. Nah, termasuk nanti ketika usia 10 tahun, ya, 7 tahun, 10 tahun itu seharusnya sudah selesai. Urusan-urusan sendiri itu sudah selesai. Jangan sampai nganggo klambi ora iso, padahal umur 7 tahun ya. Ke kamar mandi sendiri gak bisa. Kenapa kemandirian bahkan usia 10 tahun itu Rasulullah sudah mandiri secara finansial. Waktu apa? Menggembala kambing. Pertanyaannya, kok penggembalanya kambing? Kok ayam misalkan ceritanya gitu. Atau kuda. Kan di sana kan ada kuda. Atau onta ya kan? Ayo, kenapa? Kok kucing misalkan? Kenapa kok harus kambing? Domba. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa seluruh nabi adalah penggembala domba, bukan penggembala ayam. Kenapa ya? Ini ada sebabnya. Kenapa kok bukan apa namanya kuda? Kenapa kok bukan himar, keledai? Tapi Allah pilihkan apa? Domba. Ya. Ringan mungkin. Ringan. Apa ya? Ada yang mau nyoba? Karena kalau unta terlalu besar, terlalu besar. Kecil. Iya. Jadi gimana? Di semua negara. Kenapa ya? Ada kambing. Ya. Padahal kan marem unta ya kan. Apa himar, keledai atau kuda. Kenapa kok? Karena ini apa namanya hewan, kalau kuda itu cenderung akan keras hatinya. Sementara kalau kambing itu anaknya yang terbentuk itu akan menjadi anak yang lebih halus. Iya, lembut hati. Coba jenengan ngematke orang-orang yang ternak kambing ya, ternak kambing atau dia penggembala kambing, lihat orang. Penggembala kambing itu bisa membedakan sama-sama suara kambing ya. Suara kambing apa? Bunyinya? Ya, sama-sama B itu bisa tafsirnya beda. B pengen kawin, dewe. B ngelih, dewe. B karena ono gangguan, misalnya ono serigala itu sendiri. Seorang pemimpin itu harus tahu gitu. Jangan sampai rakyatnya ngelih, itu dia harus tahu. Oh, iki anggar koki yo kaya iki carane panas kemarau kuwi yo akeh sumur padha asat iki. Wis segera kirim banyu kan kok ngono. Seorang pemimpin kan harus mengetahui sebelum memprediksi toh. Harusnya begitu. Ya. Aja wis kemarau pirang-pirang dino ya. Rakyatnya wis gembor-gembor ya tetep ora dikirim bantuan. Ya, dijar ketok malah joget-joget ya kan. Nah, kalau dibilang menjalik gitu. Asik kejadian. Ya.
Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh anak-anak kita itu kehilangan kasih sayang. Kehilangan orang tua boleh, tapi jangan sampai hilang kasih sayang. Maka jangan sampai menjadikan anak-anak kita itu yatim sebelum waktunya. Ya kan? Apa yatim sebelum waktunya? Ya orang-orang yang kekurangan kasih sayang. Karena orang tuanya hanya mikirnya kasih duit, uang. Ya. Dikiranya kasih uang itu hanya bagian dari kasih sayang. Nanti anak-anak kita jadi hitung-hitungan semua. Ya. Materialis itu. Ya. Jadi itu konsep sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua episode kehidupan Nabi itu konsep. Tadi berarti yang pertama tadi apa? Kenapa kok di Bani Sa'diyah, kenapa kok yatim? Ya. Terus kenapa kok penggembala kambing? Terus kenapa kok di usia 12 tahun diajak oleh siapa? Pamannya ke Syam. Ya, walaupun ini nggak jualan, cuma ya jalan-jalan. Artinya nggak sempat jualan karena disuruh pulang lagi ketika ketemu dengan pendeta. Ya. Pelajarannya apa? Kalau disiapkan menjadi seorang pemimpin, maka anak-anak kita itu harus seperti Rasul, dikenalkan dengan banyak orang, lingkungan. Ya. Ini harus dilakukan. Kalau sekarang generasi kita itu ya generasi sing cekelan HP mlebu kamar dikunci ya kan, wong tuane salah nge kuota ya kan, salah ono wifi ya selesai. Ya mereka sudah nggak butuh. Anak kecil itu harus diposisikan dia butuh dengan orang tua. Jangan sampai semua dikasih akhirnya nggak butuh, ya sudah kita tinggal begitu saja. Bukannya mandiri. Iya. Ya, mandiri dalam arti hal-hal tertentu ya. Di awal-awal itu anak itu harus dia butuh orang tua. Ya, harus itu. Orang anak itu orang wedi. Misalkan diboikot orang dikai uang jajan, orang apa-apa, walaupun gue jalan akeh kok. Orang wedi ngelih dan sebagainya, nggak khawatir diancam oleh orang tuanya, ini musibah. Di awal-awal itu anak harus dididik tegas, itu harus. Itu harus. Jangan sampai kesalahan, nanti salah barut kualik, nggak tahu ya, salah barut kualik weton, akhirnya ya sudah kita menyesal menjadi usia tua.